Ustadz, di sekolah saya sering dibully. Yang dibully siapa? Mereka sering membuli secara fisik. Bagaimana hukum membuli seperti itu, Pak Ustadz? Ibu, Pak, masih dengar? Anak-anaknya pulang sekolah tolong ditanya. Jangan diam saja. Anak saya tanya, Hazik, iya babah, di kelas berapa orang? 20 sekian. Laki-laki apa perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada mereka yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Baik semua? Baik. Ponakan saya, anak adik saya, namanya Habibi. Habibi di mana? Di pesantrennya enak? Enak. Di kelas berapa orang? 20 sekian. Laki-laki perempuan? Laki-laki semua. Ada yang ngejek-ngejek? Enggak. Kakaknya namanya Nisa. Gimana kawannya di pesantren? Baik. Jangan diam. Mana tahu anak kita di sekolah diejek. Dia enggak melawan, batinnya tersiksa. Saya baca berita anak-anak diejek sampai stres, terganggu psikologisnya. Maka mesti ada komunikasi antara anak dengan bapak. Siap bapak ibu nanya anak-anaknya? Ini banyak orang tua sekarang kalau nanya anaknya bukan begitu. Telingamu yang mana dijewer ibu sekolah, biar saya laporkan ke Komnas HAM. Guru adalah teman kita. Sebenarnya kita yang wajib mendidik anak, tapi karena kita nggak mampu, kita serahkan ke sekolah. Tapi sekolah ini terlalu banyak muridnya, sehingga nggak terkontrol semuanya. Maka kita mesti membantu sekolah. Anak-anak yang membuli, mengejek, kamu gendut, kamu hitam, kamu pesek, kamu pendek, kok hidup, kamu anak angkat, kamu anak buangan, kamu anak dalam kotak kardus, maka ini mesti kita berikan pengarahan. Mungkin dia terlalu banyak nonton sinetron Korea atau nonton film hantu sehingga dia berubah jadi hantu. Nah, ini anak-anak ini tidak bisa dihukum karena mereka ini masih belum mukallaf, belum balik berakal. Mereka ini dididik masuk dalam 3 kategori: bersaudara, saling menasehati, saling menolong. Jangan diejek, diajarkan. Itu saudaramu nak. Ibu juga di rumah anak-anaknya tidak selamanya jadi korban. Saya pernah pergi kondangan dengan ibu saya. Kebetulan di tempat itu, mohon maaf, beribu maaf, ada yang cacat. Jadi mata saya ngeliat terus. Kita masih kecil. Kata mak saya, itu tamu Allah. Nanti dia lebih dulu masuk surga dari kita. Jangan dilihat, nanti hatinya kecil. Sampai sekarang kalau ngelihat orang yang kurang sempurna, saya lihat sekali langsung saya palingkan. Teringat pesan almarhumah. Ibu adalah guru pertama. Sebelum saya TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum S cendol, S teler, S bandol, maka guru pertama adalah ibu. Tapi kalau ibunya suka ngejek, insya Allah guru kencing berlari, muridnya kencing maraton. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami bertanya, mohon pencerahannya. Sudah cerah. Apa hukumnya pinjam uang di bank? Kalau bank konvensional haram, kalau bank syariah halal. Dan juga para karyawan pegawainya, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba mewakilkan transaksi riba, wa katibahu, orang yang mencatat transaksi riba, wa syahidaihi, orang yang jadi saksi ikut transaksi riba, kulluhum sawa, semua mereka podo kabeh, sama. Nauzubillah. Tapi saya udah kerja di sana Pak Ustadz. Kalau ada kerja tempat lain keluar. Tapi saya nggak bisa Pak Ustadz keluar. Istri saya hamil tua, rumah saya masih ngontrak, cicilan motor belum lunas. Stop, aku nggak bisa mendengar, sedih kali penderitaanmu. Kerjalah di situ sementara sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai nanti dapat kerja yang lebih layak. Karena kalau kita disuruh pilih 2 antara riba dengan mati, bolehkah pilih mati? Nggak boleh. Maka darurat tubihul mahzurat,
dalam darurat nggak apa-apa, tapi daruratnya jangan sampai 10 tahun. Ini saya sebetulnya udah lama mau keluar dari riba nih Pak Ustaz, tapi itulah saya darurat nih. Udah berapa lama? Ya hampir 20 tahun lah Pak Ustaz. Itu bukan darurat. Apa hukumnya kredit rumah, mobil, dan sepeda motor? Beli barang, kalau tidak sanggup cash, maka dicicil. Saya mau beli barang dengan Pak Kiai. Pak Kiai, saya beli kebun sawitnya 2 hektar berapa? 300 juta. Karena sama Ustadz Somad dah lama kenal, ya 299,9 lah. Tapi saya nggak punya duit cash Pak Kiai. Oke, dicicil aja selama 2 tahun. Hukumnya boleh mencicil, harganya nambah. Mana dalilnya? Di zaman Nabi ada budak hamba sahaya namanya Barirah, dicicil selama 9 tahun. Jadi zaman Nabi pun mereka dulu pakai kredit juga. Tapi jangan sampai ada penyedia keuangan. Saya langsung dengan Pak Kiai, saya beli cicil. Yang nggak boleh itu adalah kalau ada orang yang minjamin uang, maka akadnya uang dengan uang. Kalau uang dengan barang boleh, uang dengan kebun sawit boleh, uang dengan mobil boleh, uang dengan motor boleh, uang dengan rumah boleh. Yang nggak boleh itu uang dengan uang. Pinjam 100 juta, bayar 110. Pinjam 1 juta, bayar 1.100.000. Pinjam 100.000, bayar 112.000. Itu namanya riba. Orang yang makan riba ancamannya 5. Siji loro telu papat 5. Sing siji, alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet. Maka jangan heran nanti di akhirat nampak orang sampean sing mangan riba, sampean podo. Yang kedua, makan riba. Sepiring nasi dari uang riba berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, darahnya nyembur sampai ke otak. Otak anak kotor gara-gara makan riba. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Ubun-ubun, pembohong, penipu, pendosa, penjahat. Kenapa ubun-ubun yang jahat? Karena dari darah riba dari jantung naik ke otak. Akhirnya otak anak nakal gara-gara makan riba. Yang ketiga, sepiring lontong sayur, nasi uduk Pak Ustadz. Sepiring nasi uduk berubah menjadi setetes darah. Darah berubah jadi daging. Ayyumalah min nabata min haramin. Daging di badan kalau dia dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka, diobok-obok dalam api neraka gara-gara makan riba. Yang keempat, berdoa Rabbi habli minas sholihin. Doanya tak dikabulkan karena lidahnya makan riba. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Yang keempat, susah untuk beribadah. Bangun malam berat, mau ke masjid susah, payah gara-gara riba. Memangnya Ustadz Somad gak pernah ngutang? Prinsip saya, lebih baik hidup susah daripada ngutang riba. Kalau ngutang nggak pakai bunga nggak apa-apa. Ngutang ke bank syariah, mudharabah, murabahah, bagi hasil nggak apa-apa. Tapi ke konvensional nggak ada tawar menawar. Makanya saya sering diundang ceramah ke bank konvensional, sekali habis itu nggak diundang lagi. Wal awwalu wal akhiru. Karena ceramahnya nggak bisa ditawar-tawar. Lebih baik takut sama Allah daripada takut sama manusia. Jangan bertutup-tutup, berlindung-lindung, nanti jamaahnya tersinggung, sakit hati. Gak usah disampaikan. Saya nggak pandai begitu. Saya sampaikan saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sawitnya subur, hasilnya berlipat ganda, bisa bangun pesantren, sekolah Al-Ma'arif tetap jaya dan hebat sampai hari kiamat. Keluarga sakinah mawaddah warahmah,
anak-anak soleh dan solihah, mujahid fisabilillah ala hadhihi